Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan kebenaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketemu sama Pak Cik Pertamina yang biasanya ketemu subuh di Masjid Istiqomah, kali ini ketemu di Masjid Nur Hafid. Ya, saya hormati juga BKM Masjid Nur Hafid Jamaah Rahimahullah. Mari kita yang pertama dan yang paling utama sama-sama memanjatkan puji syukur dengan sebenar bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan. Allah tidak menyuruh kepada kita untuk menghitung nikmat itu, dan kalaulah kita menghitungnya pasti kita tidak mampu menghitung nikmat. Allah menyuruh kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan kalau kita mensyukuri, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzalika lasyadid. Begitu kata Allah. Banyak orang-orang yang hafal ayat ini, tapi sedikit yang bersyukur. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mintalah kalian masuk pada golongan orang-orang yang sedikit. Siapa itu? Adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah harus kita syukuri. Apalagi kalau kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, berarti Allah berikan kesempatan kepada kita yang luar biasa ini. Oleh karenanya mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan untuk betul-betul meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Insya Allah sering kita dengar kata Nabi, ketika bulan Ramadan datang, malaikat turun ke dunia sembari menyampaikan seruan kepada seluruh manusia, ya bagil khairi absir wa ya bagi syarri absir. Wahai orang-orang yang suka berbuat kebaikan, berbahagialah, berbahagialah. Dan wahai orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan, kejelekan, keburukan, kedoliman, berhentilah, berhentilah. Banyak hadis yang disampaikan Nabi kita tentang nilai-nilai Ramadan yang Allah berikan, hikmah-hikmah Ramadan yang Allah berikan. Oleh karenanya kalau kita termasuk orang-orang yang mempunyai pembiasaan baik di luar Ramadan, kemudian kita dipertemukan dengan Ramadan, pembiasaan baik itu kita terus istiqomahkan, maka semua itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Maka berbahagialah, kata malaikat melalui sabda Nabi itu, berbahagialah mereka yang mempunyai pembiasaan kebaikan, yang suka melakukan suatu kebaikan. Dan berhentilah, bertobatlah bagi orang-orang yang suka melakukan suatu perbuatan kemaksiatan. Hadirin sidang sholat isya dan insyaallah sholat tarawih rahimahullah. Kemudian saya ingin menyampaikan suatu hadis Nabi atau berita dari Ibunda Aisyah, bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata,
Ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu lebih dari cinta pada diriku sendiri. Wahai Rasulullah, saya sangat mencintaimu dibanding dengan cintanya kepada anak kandungku sendiri. Dan ketika saya berada di rumah dan ingat akan dirimu, maka kami datang kemari untuk melihat dirimu. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika aku ingat akan kematianku dan kematianmu, maka aku sedih ya Rasulullah, karena khawatir nanti setelah meninggal dunia kami tidak bertemu lagi dengan. Hadirin berbahagia, Rasulullah tidak merespon terhadap pernyataan atau perkataan orang laki-laki itu. Mari kita renungkan, laki-laki itu bersama-sama Rasulullah. Tetapi ketika berada di rumah dan ingat akan Rasulullah, dia datang. Bapak, ibu-ibu yang hormati, kita ini kan gak pernah ketemu sama Rasulullah. Oleh karenanya sengaja saya angkat ini agar kita ini bagaimana untuk meningkatkan rasa cinta kita, menanamkan nilai-nilai kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Hadirin bahagia. Kemudian turun ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat yang 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illahu ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau saya baca tafsirnya, inilah asbab nuzul daripada turunnya ayat 69 dari surat An-Nisa. Sehingga orang itu, dan termasuk dari kita semua kalau membaca ayat ini, bapak-bapak, saudara bahagia, ada peluang bagi kita, walaupun kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Ada peluang nanti kita akan dimasukkan ke surganya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. 4 golongan ini yang nantinya akan mendapatkan suatu hadiah yang luar biasa dari Allah ketika kita termasuk di antara 4 golongan. Kalau para nabi tentunya kita tidak mungkin, tapi para siddiqin, orang-orang yang suka dan cinta akan kebenaran, ada peluang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik berbahagia, untuk bersama-sama masuk ke surganya bersama Rasulullah. Apa kita nggak ingin masuk surga bersama, ketemu sama Rasulullah? Kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai kebenaran, termasuk orang-orang yang senantiasa mendengar kebenaran, tidak pernah mau dan pantang untuk melakukan satu kebohongan. Para syuhada itu memang adalah orang yang meninggal dunia, wafat di dalam medan peperangan. Tetapi dalam tafsir itu, syuhada itu orang-orang yang mati syahid itu ada juga. Kalau kita termasuk orang-orang yang bekerja dengan ikhlas, bekerja sesuai dengan profesinya, dan ia betul-betul melakukan pekerjaannya semata-mata karena Allah, kemudian kita kena musibah di Pertamina, Pak JL kerja sebagai pekerja orang Pertamina, dia pekerjaannya aja kerjakan secara ikhlas, profesional, sungguh-sungguh, terjadi musibah, meninggal dunia, syahid dia. Syahid. Ketika dia melakukan kesehariannya, dia selalu mendahulukan
hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah. Meninggal dunia dalam keadaan sehat. Istri kita, terutama yang masih produktif, hamil, kemudian melahirkan, selama dia menjalani kandungan bayinya, termasuk orang-orang yang taat, hormat dan taat kepada suaminya, mengabdi kepada Allah, dia selalu menjadikan hari-hari sebagai hari yang beribadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, melahirkan, meninggal dunia, sahih. Berarti ada peluang untuk menjadi orang-orang yang dimasukkan ke surga Allah bersama-sama dengan Allah. Silakan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, baca kembali Quran surat An-Nisa ayat 69. Kemudian orang-orang yang soleh, berarti orang-orang yang senantiasa melakukan satu kebaikan, berfastabiqul khairat di dalam kesehariannya, apalagi di bulan Ramadan. Semua kegiatan ibadah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap hari, setiap subuh tidak pernah lepas untuk berinfak, bersedekah. Karena dia tahu di waktu subuh ada dua malaikat yang berdoa. Satu malaikat yang satu berdoa, ya Allah, lipat gandakan hamba-Mu yang berinfak di pagi hari ini. Malaikat yang satu berdoa lagi. Berdoa maksud saya, berdoa juga. Ya Allah, hancur leburkan kepada hamba-Mu yang tidak berinfak di pagi hari ini karena sekakar, pelit. Dia secara finansial punya, tapi tidak mau berinfak. Ini hadisnya sahih. Insya Allah Bukhari, nanti dicek. Dua malaikat yang berdoa di pagi hari. Oleh karenanya, orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh, Ramadan saatnya jadikan sebagai momentum bagi kita untuk meningkatkan kesolehan kita. Dari segi bicara kita atur dan kita tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang makhluk yang baik. Karena itu juga perintah Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, harus berupaya semaksimal mungkin mencontoh, meneladani semua apa yang ditonton Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita cinta kepada Rasul, laksanakan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, apalagi sakit hati. Di bulan Ramadan kita latih. Di bulan Ramadan kita tingkatkan silaturahim kita. Jangan memutus tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyustir rahimahu. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturahim. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baik dengan tetangga. Ini merupakan upaya-upaya yang nyata agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita agar kita nanti keluar dari Ramadan sebagai alumni Ramadan yang mutakin. Jangan sampai kita ibadah kita, amal ibadah kita, puasa kita sama dengan Ramadan yang tahu. Harus ada peningkatan. Ramadan tahun 1446 pasti datang. Pasti datang. Tapi kita belum tentu ketemu sama dengan Ramadan tahun depan. Oleh karenanya mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan untuk betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, bapak-bapak ibu yang akan hormat. Siapa yang celaka? Kata Nabi, orang yang celaka adalah orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ramadan berlalu, dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi adalah orang yang celaka. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan momen-momen yang baik menjelang berbuka puasa. Kita beristighfar,
Jangan sampai kita lepas dan lupa untuk beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Demikian juga di akhir zaman kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Doakan orang tua kita agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak-bapak hati bahagia. Karena di bulan Ramadan kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Oleh karenanya mari kita manfaatkan. Kita semuanya adalah anak daripada Bapak Ibu kita. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang senantiasa berdoa kepada Allah akan ampunan kasih sayangnya Allah kepada orang tua kita. Kalau ada orang tua kita, masih ada bapak-bapak ibu, tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah berpulang ke rahmatullah, tingkatkan permohonan kita kepada Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Karena darah daging orang tua kita melekat pada diri kita. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, mari kita terus tingkatkan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang suka berdoa dan mendoakan orang lain, maka malaikat akan jadikan momentum Ramadan tadi sebagai upaya untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena pada hakikatnya tujuan akhir daripada Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga kita tidak hanya di Nurul Haq ini dikumpulkan oleh Allah, di surganya Allah nanti dikumpulkan. Kalau kita termasuk orang-orang yang sukses menjadi alumni Ramadan yang bertakwa. Mohon maaf atas segala hilang dan salah. Bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.